Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Arkan Adiwijaya. Saya jurusan Teknik Mesin semester 4, kelas B4 Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan induksi keselamatan, bahaya dan resiko utama di bengkel mesin CNC. Oke, keselamatan di bengkel mesin CNC merupakan prioritas utama mengingat tingginya risiko kecelakaan yang dapat terjadi. Bahaya mekanik menjadi ancaman paling signifikan meliputi titik jepit pada pergerakan sumbu mesin, serpihan logam tajam, resiko terlepasnya benda kerja, dan putaran alat potong berkecepatan tinggi yang dapat patah secara tiba-tiba. Selain itu, bahaya listrik juga perlu diwaspadai karena mesin CNC menggunakan tegangan tinggi pada panel kontrol dan motor servo, dengan resiko tambahan berupa kerusakan kabel akibat gesekan atau hubungan singkat akibat kontaminasi cairan pendingin pada komponen listrik. Paparan bahaya kimia merupakan risiko lain yang tidak boleh diabaikan, terutama dari cairan pendingin yang dapat menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Kemudian oli pelumas yang beresiko terhirup atau tertelan, serta uap logam halus yang terbentuk selama proses pemesinan. Aspek ergonomis juga perlu diperhatikan karena posisi kerja yang tidak dapat saat melakukan satu setup mesin, mengangkat benda kerja berat, atau terpapar getaran mesin dalam jangka panjang dapat menyebabkan cedera serius. Untuk mencegah kecelakaan, setiap operator wajib menjalani pelatihan resmi sebelum diizinkan mengoperasikan mesin. Inspeksi peralatan harus dilakukan secara rutin untuk memastikan kondisi mesin, kelistrikan, dan sistem pengamanan berfungsi dengan baik. Kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti kacamata, keselamatan, sepatu safety, dan pakaian yang pas adalah keharusan. Serta rambut panjang harus diikat dan semua perhiasan atau jam tangan harus dilepas sebelum bekerja. Penting juga bagi setiap operator untuk mengetahui lokasi tombol darurat, alat pemadam api ringan atau APAR, dan jalur evakuasi. Selama operasi berlangsung, operator harus menjaga jarak aman dari bagian mesin yang bergerak dan memastikan tidak ada orang lain berada di zona bahaya. Fitur keselamatan mesin tidak boleh dinonaktifkan atau di-bypass dalam kondisi apapun. Program baru harus selalu diuji dengan dry run atau pada kecepatan rendah terlebih dahulu. Mesin yang sedang beroperasi tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan, dan penanganan serpihan harus menggunakan alat khusus, bukan tangan kosong. Tumpahan oli atau cairan pendingin harus segera dibersihkan untuk mencegah resiko terjadinya terpeleset. Dalam keadaan darurat, setiap orang harus tahu cara menggunakan tombol emergency stop dan mengikuti prosedur evakuasi dengan tenang. Semua insiden dan near miss wajib dilaporkan untuk pencegahan di masa depan. Lokasi kotak P3K dan cara penggunaan juga harus perlu diketahui oleh semua personil. Aturan khusus seperti larangan bekerja sendirian pada jam non-operasional, keharusan memiliki izin untuk pekerjaan beresiko tinggi, dan pembatasan siapa yang boleh mengubah program atau melakukan pemeliharaan harus ditegaskan dengan ketat. Penanganan keadaan darurat spesifik juga harus dipahami oleh semua personil. Untuk kecelakaan mekanis, tombol emergency stop harus segera ditekan dan bantuan medis dipanggil jika terjadi cedera. Dengan catatan, tidak mencoba melepaskan bagian tubuh yang terjepit tanpa bantuan. Dalam kasus kebakaran, APAR yang sesuai dengan klasifikasi kebakaran harus digunakan. Area dievakuasi juga jika api tidak terkendali, dan petugas pemadam kebakaran dipanggil. Untuk kebocoran bahan kimia, supervisor harus diinformasikan. Kit tumpahan digunakan untuk mengendalikan situasi, dan prosedur dalam lembaga data keselamatan bahan atau MSDS diikuti. Kebutuhan terhadap induksi keselamatan ini merupakan komitmen yang harus diambil
oleh setiap individu yang bekerja di bengkel CNC. Dengan fokus pada keselamatan diri orang lain, ketaatan pada aturan dan prosedur, kewajiban melaporkan kondisi atau perilaku tidak aman, serta partisipasi aktif dalam membangun dan memelihara budaya keselamatan yang kuat di lingkungan kerja kita sendiri. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.